Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara Ustadz terdengar jelas? Dengar, Ustaz. Oh iya. Oke, alhamdulillah. Saya kira tidak terdengar ya. Baik, alhamdulillah kita berjumpa lagi pada kesempatan hari ini. Insya Allah hari ini kita akan belajar satu hadis ya. Kemarin doa, hari ini kita akan belajar hadis. Pekan depan tinggal kita belajar mengenai sholat jamaah qashar. Tinggal nanti anak-anak setoran hafalan ya. Sudah ada beberapa yang setoran. Ya, kemarin sudah ada yang setoran dan nilainya cukup bagus ya. Ini Kakak Sekar sama Kakak Aldo kenapa angkat tangan? Belum saja kita mulai sudah angkat tangan ini. Kakak Aldo? Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu. Semoga pembelajaran kita hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Belum belajar praktek ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah hari ini dari semalam ya hujan terus turun ya. Allahumma shayyiban nafi'ah. Ya Allah, jadikanlah hujan yang turun hari ini adalah hujan yang memberi rahmat, memberi berkah ya. Jadi bermanfaat. Ya, kita mengharapkan semoga hujan ini memberi manfaat kepada bumi ini ya. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai hadis ya. Baik, ini sudah muncul di layar ya. Ini sebelumnya ini doanya kemarin. Ada yang mau bacakan doa ini? Ada? Yang mau bacakan doa? Bentar, suara Ustadz kayaknya tidak terdengar jelas ya. Halo, halo. Halo. Suara Ustadz terdengar? Karena tidak ada respon. Ustaz. Ya, Kak Zawa, Kak Zawa. Silakan Kak Zawa dibacakan doanya Kak Zawa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Artinya, ya Allah, ya Allah, kami memohon kepadamu keselamatan dalam agama dan kesejahteraan dan kesegaran pada tubuh dan penambahan ilmu dan keberkahan rezeki serta tabat sebelum mati dan rahmat di waktu mati dan keampunan sesudah mati. Ya Allah, mudahkanlah kami saat pencabutan nyawa, selamat dari api neraka dan mendapat kemaafan ketika amal diperhitungkan. Baik, terima kasih Kakak Zahwa. Alhamdulillah kemarin Kakak Zahwa yang setor hafalan doanya pertama kali dan juga dengan arti ya. Bagus sekali dan lancar. Nanti anak-anak nanti boleh ya kalau setoran tidak harus pakai arti ya. Karena untuk doa ini kemarin Ustaz sampaikan yang penting doanya hafal. Masalah arti nanti tidak apa-apa. Yang penting kita paham apa maknanya ya. Baik, terima kasih Kakak Zahwa. Kakak Zahwa nilainya 100 plus ya, ada tambahan karena artinya juga hafal. Ini kemarin artinya ya. Hari ini kita akan masuk ke pembahasan mengenai kebaikan menghapus keburukan. Hadisnya ini ya, hadis kebaikan menghapus keburukan. Jadi setiap kebaikan yang kita lakukan itu akan menghapus keburukan yang sudah kita perbuat. Nah, hadisnya seperti apa? Ini hadisnya ya. Nih, hadis ketiga
Hadis kebaikan menghapus keburukan. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Itu boleh ya, atau ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Itu juga boleh. Jadi kalau di sini Ustadz memotong menjadi 3 ya. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Itu 1. Wa atbi isayyi'atal hasanata tamhuha. Itu yang kedua. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Jadi Ustadz potong 3 di situ. Nanti anak-anak boleh dipotong 3 seperti itu atau mau baca langsung juga boleh. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Juga boleh ya. Atau nanti seperti yang dipotong seperti Ustaz juga boleh. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ya. Oke. Coba Kakak Amru dibaca Kakak Amam. Kakak Amam. Ya Ustaz. Ya, coba dibaca Kak Amam. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata wa tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Oke, terima kasih. Coba kakak siapa ya? Ini kakak Alia. Coba kakak Alia. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ya, satu lagi Ustadz minta tolong kepada kakak Ivannya. Tadi belum kakak Dempo. Ya, kakak Dempo yang sudah angkat tangan. Sekarang kakak Dempo. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa atbi'is sayyi'atam hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ya, Ustaz betulkan ya sedikit. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi. Ini bi Kak Dembo ya, bukan ji ya. Bi khuluqin hasan. Ya. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ya. Oke. Apa arti hadis ini? Mari kita bahas. Nanti kita hafalkan lagi ya. Nih, artinya ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ittaqillaha, bertakwalah kepada Allah. Haitsu ma kunta, di mana saja kamu berada. Jadi hadis ini yang pertama adalah memerintahkan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada. Ya,
Bertakwa itu artinya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nah, takwa ini harus kita laksanakan ya, atau kita lakukan di mana saja ya. Tidak cuma di sekolah, tidak cuma di rumah, tapi di mana saja. Ya, bertakwa, contoh meninggalkan larangan Allah untuk tidak mengambil hak orang lain, untuk tidak mengambil punya orang lain, contohnya. Berarti meninggalkan mencuri. Jadi mencuri itu tidak cuma nanti di sekolah ataupun di luar rumah. Di rumah itu pun bisa jadi. Mohon maaf, nanti siapa tahu ya, siapa tahu. Kalian butuh uang mau jajan, ternyata kalian sudah tidak pegang uang. Ada uang bundanya di dompet, tidak izin tiba-tiba mengambil tanpa izin bunda, maka itu sebuah perbuatan dosa, mencuri. Meskipun itu sebenarnya punya orang tua kalian, ya, tapi harus izin dulu. Nah, itu tanda sebuah ketakwaan. Jadi ketika kalian bertakwa, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, jadi dimanapun berada, ya, tidak cuma di sekolah, tidak cuma di rumah, dimanapun. Semisal kalian nanti datang ke toko, ya, ke toko bisa jadi membeli sesuatu. Tidak ada yang lihat di situ. Kalau kita mengambil, semisal ya, contoh mencuri, tapi Allah Maha melihat. Maka di sini ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Ya, jadi di mana saja kita harus bertakwa kepada Allah. Ya. Terus yang kedua, wa'at bi'is sayyi'ata, dan iringilah keburukan hasanata tampuha, dengan kebaikan niscaya menghapusnya. Ini ya, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tampuha, dan iringilah keburukan dengan kebaikan niscaya menghapusnya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita melakukan sebuah keburukan, maka kita harus mengiringi atau mengikutinya dengan sebuah kebaikan. Supaya apa? Supaya menghapusnya. Ini adalah perintah ketika kita sudah melakukan perbuatan dosa, kita melakukan salah, maka kita harus memohon ampun dan berbuat kebaikan. Ya, contoh hari ini, contohnya ya, hari ini kalian sudah bikin marah orang tuanya. Orang tuanya sudah marah-marah pagi, ayahnya atau bundanya. Itu sebuah keburukan, sebuah perbuatan dosa. Maka harus diiringi dengan kebaikan. Supaya apa? Supaya dosanya atau keburukannya tadi dihapus oleh Allah. Karena hari ini kalian sudah berbuat, contohnya ya, yang membuat orang tua marah, maka setelah itu kalian harus berbuat kebaikan bagaimana supaya orang tua kalian senang. Itu salah satu contohnya, ya. Wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tampuha, dan iringilah keburukan dengan kebaikan niscaya menghapusnya. Jadi setiap perbuatan dosa itu akan bisa dihapus dengan kebaikan-kebaikan. Jadi perbuatan baik itu menghapus keburukan atau dosa yang sudah pernah kita lakukan. Selanjutnya, wa khaliqin nasa, dan pergaulilah manusia bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik. Jadi di sini kita diperintahkan untuk bergaul dengan manusia, dengan teman, dengan orang tua, dengan tetangga, dengan saudara dan sebagainya. Kita disuruh untuk bergaul dengan manusia bi khuluqin hasan, ya, dengan akhlak yang baik, perbuatan yang baik. Jadi kepada siapapun diusahakan untuk berbuat kebaikan. Kita berbicara dengan teman kita, kalau bisa juga berbicara yang baik, jangan berbicara yang tidak baik. Kalian memanggil temannya dengan panggilan yang tidak bagus, itu juga tidak boleh, ya. Jadi harus memanggil temannya dengan panggilan yang bagus. Ya, contohnya Kak Bunga, bungaku dahlia. Ya, Kakak Bunga maksudnya ya. Kakak bunga yang cantik, ya. Jadi kalau bisa memanggil orang lain atau bergaul dengan orang lain itu dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik apa? Ya bisa jadi dengan kejujuran, dengan sopan santun, dan lain sebagainya. Maka itu ya. Jadi artinya adalah ittaqillaha, bertakwalah kepada Allah haitsu ma kunta,
di mana saja kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya akan menghapusnya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ya. Oke. Dalam hadis ini hadisnya tadi ya. Dalam hadis ini ada 3 pelajaran yang dapat kita ambil ya, menjelaskan 3 hal penting yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yaitu bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada. Ya, jadi takwa itu harus kita laksanakan di mana saja, di rumah, di sekolah, di pasar, ya, terus mungkin di mana saja, pokoknya di mana kita berada kita harus bertakwa. Yang kedua, mengiringi perbuatan buruk kita dengan melakukan perbuatan baik. Jadi perbuatan buruk kita ikuti dengan perbuatan kebaikan. Yang ketiga, bergaul dengan orang lain dengan akhlak yang baik. Ya, jadi kita diperintahkan oleh Rasulullah, oleh Allah untuk berakhlak yang baik kepada siapapun. Kenapa? Karena Rasulullah itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Ya, untuk memperbaiki akhlak. Di akhlak pada zaman jahiliyah itu sangat buruk sekali. Maka Rasulullah diutus untuk memperbaikinya. Ya, baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Ustadz. Tidak ada ya. Baik. Berarti ini hadisnya kita ulang lagi. Hadis ketika kebaikan menghapus keburukan, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Artinya, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya menghapusnya. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmizi. Baik, Ustaz minta beberapa orang untuk membaca. Kakak Bunga, silahkan dibaca Kak Bunga. Kakak Bunga. Halo Kakak Bunga. Ya, Kakak Bunga coba dibaca Kakak Bunga hadisnya. Ittaqillah aituma kunta wa atbihil Wa'atbi'is sayyi'atal wa atbi'il hasanatu tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasani. Oke, terima kasih. Satu lagi yang minta Ustaz baca, Kakak Zalfa. Iya, Kakak Zalfa, silakan. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Artinya, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Baik, oke. Terima kasih Kakak Zalfa, Kakak Bunga. Ya, itu pembelajaran kita hari ini ya. Ustaz akan tutup share screen-nya. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan mengenai hadis ini? Intinya hadis ini tadi adalah hadis yang menjadi pengingat kita bahwa kita harus bertakwa di mana saja, terus mengiringi keburukan dengan berbuat baik, dan berperilaku baik kepada siapa saja, atau bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ya, itu inti dari hadis ini. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Nanti praktek ibadahnya di video Kak Ustadz. Video call Kak, tidak di video. Ustadz tidak terima kirim video ya, video call. Terus nak, ya mohon maaf ya, kemarin ada yang video call itu tidak Ustadz angkat ya. Kalau video call, kalau malam itu mungkin setelah sholat isya ya.
Jadi sekitar jam 8-an ke atas itu Ustadz standby. Karena apa? Karena habis maghrib itu biasanya, Ustadz habis maghrib itu biasanya kan nanti kadang-kadang ya Ustadz nanti ngaji, habis ngaji baru makan, habis makan nanti selesai makan, duduk-duduk istirahat, sholat isya, baru habis isya itu baru Ustadz buka laptop, nanti buka apa namanya, buka daftar ini untuk menerima setoran dan sebagainya. Jadi anak-anak nanti boleh setor malam, tapi kalau bisa di atas jam setelah sholat isya ya, karena setelah sholat isya itu insya Allah sudah longgar. Kalau habis maghrib itu kan masih ya nanti sebagian masih ada makan ya, terus nanti ada istirahat dulu dan sebagainya ya. Ya. Ini store enggak apa-apa kan? Hari ini store enggak apa-apa, boleh. Ya. Video call. Ya, video call saja. Habis Tapi nanti ya, kalau bisa video call-nya tidak di atas jam 3. Contohnya jam 3 sampai jam 8 itu mohon nanti tidak video call ya, karena Ustadz kan butuh istirahat juga. Ya, karena tidak serempak. Kalau serempak itu enak, maksudnya ada 5 anak, 6 anak itu setoran bersama-sama. Itu kan waktunya sama, gantian itu lebih enak. Tapi kadang kan satu, nanti ada lagi. Nah, nanti kalau mau setoran malam itu habis sholat isya. Atau nanti setelah ini, nanti sampai sekitar jam 2 atau jam 3, nanti sudah masih boleh setoran ya. Paham nak ya? Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, pembelajaran kita hari ini akan kita akhiri. Dan bagi yang mau setoran doa selamat, nanti boleh langsung di Zoom ini setelah ini. Ya, ya. besok sekolah kan? Kenapa Kak Rizal? Ada apa Kak Rizal? Besok sekolah kan? Besok sekolah, iya. Anak-anak besok kan sekolah. Besok masuk kan? Baju? Nanti informasinya dari wali kelas ya. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan mengenai di sini, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran Ustadz hari ini. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, baik. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini ya. Ini Ustadz tutup.